Profesor Dr. Sunyono MSI, dan yang terhormat Ibu Lisa Tania SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Kinetika Kimia, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 Kinetika Kimia akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi hukum batas bergerak dan Hitov dalam menentukan bilangan transport ion dan teori Debye-Hücky. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama ada Nurmalida Utari, yang kedua Haya Lutfia Amani, yang ketiga saya sendiri, Reisha Azahra, yang keempat Nurul Ashifa, yang kelima Nanda Hairunisa, dan yang terakhir Fitri Aulia Zuhri. Untuk materi pertama akan disampaikan kepada saudari Nurmalida Utari. Kepada Nurmalida saya persilahkan. Baik, terima kasih Raisya. Materi yang pertama yaitu adalah hukum Hittorf. Bunyi dari hukum Hittorf itu adalah kehilangan konsentrasi sekitar elektroda adalah sebanding dengan kecepatan perpindahan ion dari elektroda tersebut. Lalu selanjutnya ada penentuan bilangan transport menggunakan cara Hittorf. Didasarkan pada perubahan konsentrasi elektrolit di sekitar elektroda-elektroda yang disebabkan oleh aliran listrik melalui elektrolit. Pada prinsipnya membagi sel ke dalam 3 bagian, yakni daerah anoda, tengah, dan katoda. Dapat dilihat pada gambar 2.3, yaitu prinsip cara Hittorf untuk menentukan bilangan angkut. Situasi ion-ion sebelum aliran arus listrik dinyatakan secara skematis pada keadaan yang pertama. Lalu pada daerah anoda, kation mula-mula dikurangi kation yang pindah dari anoda ke katoda sama dengan 6 dikurang 2 jadi 4. Lalu pada daerah anion, mula-mula sama dengan anion dikurang anion yang netralkan ditambah anion yang pindah dari katoda ke anoda sama dengan 6 dikurang 4 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu pada daerah katoda yaitu ada kation mula-mula dikurang kation yang dinetralkan ditambah kation yang pindah dari anoda ke katoda sama dengan 6 dikurang 4 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu ada anion mula-mula dikurang anion yang pindah dari katoda ke anoda sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudari Haya Lutfia. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih Raisa. Sebelumnya sudah ditampilkan gambar prinsip dari hukum Hittorf. Jadi keterangannya yaitu secara bersamaan 2 ion negatif dari katoda pindah ke tengah dan 2 ion negatif dari tengah pindah ke bagian anoda. Hasil akhir dari perubahan ini digambarkan dengan keadaan 3. Dari gambar tersebut nampak bahwa konsentrasi di bagian tengah tidak dipengaruhi oleh aliran listrik. Sebaliknya, konsentrasi di bagian anoda dan katoda keduanya berkurang. Dalam hal ini kebetulan pengurangannya sama, yakni 2 muatan listrik diakibatkan karena kecepatan anion dan kationnya sama. Kemudian yang kedua yaitu situasi akan berbeda jika kecepatan ion-ion tidak sama. Ketika 4 elektron dialirkan, keadaan sel sama seperti sebelumnya. 4 ion-ion, ion plus dan ion min akan dinetralkan. Yang ketiga, jika kecepatan kation 3 kali lebih cepat dari anion, maka kation akan membawa arus 3 kali lebih banyak daripada anion. 3 ion positif harus pindah dari anoda ke tengah dan dari tengah ke daerah katoda. Pada saat yang bersamaan, hanya 1 anion yang meninggalkan daerah katoda ke daerah tengah dan hanya 1 yang meninggalkan daerah tengah ke anoda. Dari gambar 3 terlihat kembali bahwa daerah tengah tidak mengalami perubahan konsentrasi dengan hasil akhir yang berbeda pada 2 dan 3 karena perbedaan kecepatan anion dan kation.
Kemudian yang keempat, berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa jika kecepatan anion dan kation sama, maka hilangnya konsentrasi kation karena perpindahannya dari daerah anoda sama dengan hilangnya konsentrasi anion karena perpindahannya dari katoda. Akan tetapi jika V ditambah V sama dengan 3:1. Hilangnya konsentrasi kation karena perpindahannya dari anoda adalah 3 kali hilangnya konsentrasi anion yang pindah dari daerah katoda. Kemudian gambar di samping itu cara menentukan bilangan akut. Bisa kalian lihat bahwa gambar 2.4 self-Wittorf peralatan yang digunakan untuk menentukan bilangan angkut dengan cara Hittorf diperlihatkan pada gambar 2.4. Kemudian sel Hittorf terdiri dari 3 bagian yang terpisah. Dasar dari metode ini adalah perubahan jumlah elektrolit, baik di daerah anoda maupun katoda, bergantung pada reaksi elektrolisis dan jumlah ion yang masuk atau keluar selama proses penghantaran listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Haya atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Asifah. Kepada Saudari, dipersilakan.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Jumlah mol ion yang pindah menjadi jumlah listrik yang pindah dapat dengan mudah diubah sebagai Q+ atau Q-. Yang sering menjadi masalah adalah menentukan Q+ dan Q-. Jika telah diketahui banyaknya masing-masing ion yang pindah, hal ini dapat lebih dipahami menggunakan konsep muatan atau absolut, dimulai dari elektron. Contohnya, dari percobaan tetes minyak milik Kant, elektron mempunyai muatan atau absolut sebesar E, yakni 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jika elektronnya 1 mol, Na sama dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron, maka muatan di bawahnya adalah sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron per mol dikali dengan 1,602 min 19 kolom per elektron sama dengan 96.485 kolom per mol atau sama dengan 1 F per mol. Jadi, muatan listrik yang dibawa oleh 1 mol elektron adalah 96.485 kolom atau 1 F. Untuk ion H+ yang mempunyai muatan 1+, maka muatannya atau absolut sama dengan muatan elektron, yakni 1,602 dikali dengan 10 pangkat min 19 kolom, dan muatan dari 1 mol H+ sama dengan muatan 1 mol elektron, yakni 1 F. Dengan mengetahui Q dari kolometer dan Q+ atau Q- dari ion-ion yang pindah, dapat ditentukan F+ atau F-. Jika T- telah diketahui, T+ dapat ditentukan dari hubungan T+ plus T- dengan 1 atau sebaliknya. Alternatif lainnya bisa saja digunakan elektroda reversibel terhadap anion. Misalnya sel di ICl dan elektroda AgCl, yakni elektroda klorida. Terjadi oksidasi Ag menjadi Ag+. Saat Ag bertemu dengan Cl, larutan NaCl, larutan terendapan AgCl. Reaksi yang terjadi yaitu Ag ditambah dengan Cl menjadi AgCl plus 1 elektron. Di katoda terjadi reaksi sebaliknya, yakni reduksi Ag+ dalam bentuk AgCl membentuk logam Ag. Adapun reaksinya yaitu AgCl ditambah 1 elektron menghasilkan Ag plus Cl-. Perpindahan ion-ion Na terjadi dari katoda atau positif ke katoda negatif, dan ion-ion Cl- dari katoda negatif ke anoda positif. Analisis terhadap larutan di daerah anoda. Na+ yang ada di daerah anoda sama dengan Na+ mula-mula dikurang Na+ yang pindah dari anoda ke katoda. Cl- yang ada di daerah anoda sama dengan Cl- mula-mula dikurang dengan Cl- karena reaksi plus Cl- yang pindah ke anoda. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri Aulia Zuri. Kepada Fitri Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Raisa. Untuk materi selanjutnya, analisis terhadap larutan di daerah katoda. Na+ yang ada di daerah katoda sama dengan Na+ mula-mula ditambah Na+ yang pindah dari anoda ke katoda. Cl- yang ada di daerah katoda sama dengan Cl- mula-mula Cl reaksi dikurang Cl- yang pindah. Slide selanjutnya. Hal penting saat menganalisis jumlah ion-ion dalam larutan pada keadaan awal dan akhir harus dalam sejumlah pelarut yang sama saat awal dan akhir.
Karena jika jumlah pelarut berbeda, maka perbedaan ini dapat menyebabkan jumlah ion-ionnya juga berbeda yang bukan sisi dan kepindahan. Jadi sebaiknya dihindari perbedaan jumlah terlarut karena adanya beda jumlah pelarut yang berbeda. Slide selanjutnya. Kemudian teori Darby-Hacock. Pada teori ini yang diusulkan oleh Peter Darby dan Eric Hackle sebagai penjelasan teoritis terhadap perubahan idealisme dalam larutan elektrolit dan plasma. Teori ini merupakan bentuk linier dari model Poisson-Boltzmann yang mengasumsikan model larutan elektrolit yang sangat disederhanakan namun tetap memberikan prediksi koefisien aktivitas rata-rata yang akurat untuk ion dalam larutan encer. Teori ini dapat diterapkan pula untuk mengencerkan larutan dengan elektrolit campuran. Pengukuran penurunan titik beku telah digunakan untuk tujuan ini. Kelarutan pada larutan elektrolit bergantung pada kekuatan ion, di mana kelarutan semakin meningkat dengan meningkatnya kekuatan ion. Teori Darby-Hacock memprediksi bahwa logaritma koefisien ionik rata-rata adalah fungsi linier dari akar pangkat 2 kekuatan ionik dan slope-nya bernilai negatif. Slide selanjutnya. Koefisien aktivitas ion tunggal tidak dapat diukur secara eksperimental karena larutan elektrolit harus mengandung ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Sebaliknya, koefisien aktivitas rata-rata yang dilambangkan seperti pada yang di PPT. Untuk contohnya, dengan larutan NaCl terdapat rumus seperti yang pada di PPT. Secara umum, koefisien aktivitas rata-rata dari suatu elektrolit yang disosiasi sempurna dengan rumus kimia ANBM dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Koefisien aktivitas merupakan fungsi konsentrasi karena interaksi antar ionik meningkat serta meningkatnya konsentrasi elektrolit. Darby dan Hackle mengembangkan teori dengan koefisien aktivitas ion tunggal yang dapat dihitung dengan menghitung koefisien aktivitas rata-rata dari ion-ion tersebut. Teori ini dapat diuji terhadap data eksperimen. Teori ini diketahui memberikan persetujuan yang sangat baik untuk larutan encer. Kemudian kemudian ada model, sebuah tangkapan gambar dari bagian dua dimensi larutan elektrolit yang ideal ditunjukkan dalam gambar, yang ditampilkan sebagai bola dengan satuan muatan listrik. Yang gambar berwarna biru pucat ditampilkan sebagai media yang seragam tanpa struktur. Rata-rata setiap ion dikelilingi lebih dekat oleh ion yang bertolak belakang dibandingkan dengan ion bermuatan sejenis. Konsep-konsep ini dikembangkan menjadi teori kuantitatif yang melibatkan ion bermuatan C1E+ dan C2E-, di mana Z dapat berupa bilangan bulat apapun. Asumsi utama adalah bahwa perubahan idealitas dikarenakan interaksi elektrostatik antara ion. Dimediasi oleh hukum Coulomb, kekuatan interaksi antara dua muatan listrik dipisahkan oleh jarak R dalam suatu medium permitivitas relatif. Diberikan dengan rumus seperti pada di slide PPT. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, akan saya lanjutkan pada materi selanjutnya, konduktivitas. Darby dan Hackle memodifikasi teori mereka pada tahun 1926 dan teori mereka selanjutnya dimodifikasi oleh Lars Onsager pada tahun 1927. Semua postulat teori yang asli dipertahankan. Selain itu, diasumsikan bahwa medan listrik menyebabkan awan bermuatan
terdistorsi jauh dari simetri sferis. Setelah memperhitungkan hal ini bersama dengan pernyataan khusus untuk ion bergerak seperti viskositas dan efek elektroforetik, Onsager mampu memperoleh ekspresi teoritis untuk menjelaskan hubungan empiris yang dikenal sebagai hukum Coleridge. Baik, pada yang ditambahkan pada PPT, rumus tadi dikenal sebagai konduktivitas molar pembatas. K adalah suatu konstantan empiris dan C adalah konsentrasi elektrolit. Pembatas di sini berarti pada batas pengencilan tak terhingga. Ekspresi Onsager dinyatakan sebagai yang ditampilkan oleh PPT, di mana A dan B adalah konstanta yang hanya bergantung pada kuantitas yang diketahui seperti suhu, muatan pada ion, dan konstanta dielektrik serta viskositas pelarut. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan Debye-Heckel-Onsager. Namun, persamaan ini hanya berlaku untuk larutan yang sangat encer, dan sebagian besar telah digantikan oleh persamaan lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.